Hai semua, kembali lagi di Quizin Lai. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Quizin Lai akan menceritakan alur cerita dan mereview sebuah film mantap-mantap. Maksudnya film komedi Korea yang berjudul Casa Amor atau Working Girl 2015, yang dibintangi oleh Cho Yo Jong yang berperan sebagai bad boy, Clara Lee sebagai Nani. Anjir, ini cewek mirip banget sama Miyeon Ji Idol, cantik edan. Lalu Kim Tae-woo sebagai Gu Gang Song, Kim Ha-yu sebagai Hayu, Bae Song-woo sebagai Sok Su-bom, dan Go Gyung-pyo sebagai Gyung-soo. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, aku kasih kalian warning dulu kalau video ini mengandung spoiler. Bagi yang fine-fine saja dengan spoiler, enjoy the video. Film ini menceritakan tentang Boy, seorang wanita cantik yang workaholic. Ia adalah eksekutif pemasaran yang sukses di perusahaan mainan nomor 1 di Korea. Dihormati oleh rekan-rekannya, dan sebentar lagi akan mendapatkan promosi. Akan tetapi dia membuat kesalahan yang sangat fatal, yang membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Film diawali dengan Boy yang terlihat semangat sekali untuk berangkat bekerja. Saat menaiki lift, tiba-tiba ada cewek big tits ikut masuk ke dalam lift. Sepertinya Boy merasa kalau dia tersaingi, dan kayak nunjukin kalau punya gue juga gede. Aku nggak ngerti sama cewek-cewek ya guys. Perasaan kita sebagai cowok nggak pernah tuh saingan gede-gedean biji. Setelah keluar dari lift, cewek itu langsung lari nyamperin cowok yang diduga pacarnya. Dan seperti biasalah, men-trigger tetangga-tetangga buat jadi bahan julid. Singkat cerita, Bohee yang masih ngelembur dipanggil untuk datang ke kantor direktur marketing, yang kayaknya cosplay suku Indian, untuk memberitahu Bohee bahwa sebentar lagi ia akan naik jabatan. 제품 조이스틱을 선보이죠. 그 제품은 아직 샘플 나오려면 멀었다던데 어떻게? 혹시 몰라서 공장 왔다 갔다 하면서 Sesampainya di rumah, Bohee menemukan bunga di kamarnya. Awalnya dia mengira suaminya udah tahu kalau dia sebentar lagi akan naik jabatan. Tetapi saat Bohee memutar voice note dari suaminya, Gang Song, ternyata Gang Song memberitahu Bohee kalau dia minggat untuk sementara waktu. Karena Bohee selama ini hanya memikirkan pekerjaannya dan tidak ada waktu untuk keluarganya. Paginya orang tua Bohee datang dan menceramahi Bohee tentang penyebab Gang Song minggat. Namun tetap saja, Bohee justru lebih memikirkan tentang pekerjaannya daripada masukan dari ibunya dan suaminya yang minggat. Dan lagi-lagi, Bohee satu lift kembali dengan cewek gemes di awal film tadi. Dan saat keluar lift, cewek itu udah sama beda cowok lagi. Scene berpindah saat Bohee akan mempresentasikan mainan barunya yang bernama Joystick. Saat kardus itu dibuka, ternyata kardus itu berisi titit-tititan karet. Ya, literally joystick sih. Dan Bohee pun dipecat. Ternyata Pak Satpam tadi salah memberikan paket kepada Bohee. Lantas Bohee langsung mencari nomor apartemen yang tertulis di kardus itu. Dan kayaknya mereka emang jodoh. Kardus itu ternyata milik si cewek gemes tadi dan ia adalah seks spesialis pemilik sex shop. Mereka pun sempat adu bacot, dan Bohee pun pergi. Di hari berikutnya, Bohee bertemu lagi dengan cewek tadi, berkenalan dan saling maaf-maafan. Selang beberapa waktu, Nani mengajak Bohee ke tokonya dan memberikan titit-tititan kepada Bohee. 넌 좀 귀엽다. Sesampainya di rumah, saat Bohee akan mencoba mainan itu, dia justru kaget karena boneka itu mengeluarkan titit-tititan. Dan tiba-tiba Hayu masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Bohee dan Nani kembali bertemu untuk membahas soal titit mainan tersebut. Karena Bohee tidak percaya kalau cewek-cewek pada pakai mainan kayak gini. Akhirnya mereka pun bikin sosial eksperimen. Yang pertama, mereka menaruh titit itu di bangku-bangku taman. Namun hasilnya tidak sesuai keinginan Nani. Lalu mereka pun berpindah lokasi. Kali ini mereka melakukannya di tempat yang lebih berprivasi, yaitu di toilet. Dan benar saja, kotak-kotak berisi titit-tititan itu sudah nggak ada semua. Tinggal satu aja itu udah kosong, diambil tititnya doang. Sesuai perjanjian, karena Nani dapat membuktikannya, Bohee pun juga harus mencoba menggunakan alat itu. Lantas di pagi harinya, dengan girang Bohee pergi ke tokonya Nani untuk testimoni kelinci bertititnya. Namun sayangnya Nani akan menutup tokonya di akhir bulan, karena udah nggak bisa bayar biaya sewa tempatnya.
Lantas pada saat itu juga Bohee akan invest ke bisnis Nani dengan uangnya sendiri dan dari pinjaman online berkah Noriba Hora umum, dan meyakinkan Nani kalau mereka dapat membayar hutang itu dalam sebulan dan bisnis pertititan duniawi ini akan sukses besar. 섹스샵이? 어? Mungkin karena Nani juga udah helpless karena dagangannya gak laku, sepertinya Nani pun setuju dengan Bohee. Mereka pun mulai merenovasi toko itu menjadi sangat terbuka dan akan mengubah mindset orang-orang bahwa seks bukanlah hal yang tabu dan negatif. Keesokan harinya mereka memulai dengan cara jualan door to door. Namun pokoknya mereka nggak lihat-lihat dulu itu tempat siapa. Mereka malah nawarin mainan itu ke kuil biksu. 관세음보살. 별꼴이야 진짜. Dan lanjut jualan lagi dengan cara mendekati emak-emak komplek. Sesampainya di rumah, Bohee mendapatkan surat dan bunga lagi dari suaminya. Surat itu berisikan Gangsong yang mengajak Bohee untuk ketemuan. Saat Nani akan menutup toko, ia mendengar suara teriakan, yang ternyata itu adalah suara maling yang sedang dikejar polisi. Di scene ini aku ngira polisinya bakalan jago parah atau gimana. Nggak taunya, ya gitulah, namanya juga film komedi. Tiba-tiba Nani keluar dari tokonya dan memberi polisi itu borgol. Ya, borgol. Dan karena terlalu berisik, mulutnya pun disumpal pakai ini film apa sih? Keesokan harinya Bohee pergi menemui Gangsong, ditemani Nani. Kata Gangsong, tempat itu milik teman SMA-nya yang disewa selama 1 hari. Lalu mereka pun ngedate buat baik-baikan gitulah. 저기 보트 보이지? 여기 친구가 새인 감동시켜주려고. Dan mereka pun mantap-mantap di lantai atas gedung itu. Juga terlihat masih banyak kuproy di lantai bawah, yang menandakan kalau Gangsong tidak menyewa tempat itu, tapi main pakai aja. Sampai tukang-tukang itu pada terganggu oleh suara mereka. Setelah itu Bohee kembali menemui Nani di toko, dan tiba-tiba Bohee nyeletuk kalau Nani biasa melakukan itu dengan gonta-ganti cowok. Tetapi jawaban Nani sangat di luar dugaan. Ternyata dia sudah 5 tahun tidak melakukan itu dengan manusia beneran. Dan cowok-cowok di awal film tadi hanya teman-temannya yang gay. Lalu di malam harinya Bohee dan Gangsong mantap-mantap berkali-kali ronde, sampai Gangsong lemes mau modar dan mimisan juga. Sekarang malah jadi kebalikan, Gangsong yang tadinya ngajakin mulu sampai jadi kayak gitu. Singkat cerita, Bohee mengajak suaminya ke sex shopnya, berusaha untuk mengubah pandangan suaminya terhadap sex shop. Namun tetap belum berhasil, suaminya justru akan melaporkannya. Setelah itu polisi yang nangkap maling di lain hari itu datang ke toko Nani untuk membayar borgol dan yang buat nyumpel mulut itu. Serius, aku nggak tahu namanya apa guys. Namun Nani menolaknya. Karena polisi itu tetap ngeyel mau membayar alat-alat itu, tapi tentu saja karena tempat itu hanya jualan mainan seks untuk wanita. Dia pun bingung, dan akhirnya malah beli pop mie sama gorengan di angkringan sebelah. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol lucu dan berkenalan. Polisi itu bernama Gyeongsu. Saat ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Gyeongsu mengatakan hal yang sama seperti first love-nya Nani. Suasana menjadi hening, dan mungkin Nani jadi agak baper. Lalu scene berpindah memperlihatkan Nani sedang mengetes produk barunya, yang bernama Dancing Tongue. Cara kerjanya, alat itu akan bergetar mengikuti suara musik. Saat Bohee akan mencoba alat itu, ia ditelepon Gangsong untuk datang ke pertandingan bola Hayu. Sudah kuduga, Bohee bakalan lupa melepas alat itu. Ketika sudah tiba di stadion tempat Hayu bertanding, ya seperti yang kita tahu sebelumnya, alat itu bekerja ketika ada suara musik. Dan Bohee masih memakai alat itu. Suara pukulan drum yang keras pun membuat alat itu juga bekerja dengan keras, dan membuat Bohee mental-mental heboh sendiri. Tetapi itu malah membuat pendukung dari tim lawan merasa mereka kalah heboh. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi. Pokoknya lagi kenapa dia nggak turunin dikit aja ya celana dalamnya. Lalu scene berpindah lagi di mana Sunok yang lagi bersih-bersih kamar, ia menemukan satu tas berisi sex toys. Dan dengan pokoknya dia makainya sambil berendam di air. Udah tahu barang elektronik ada aliran listrik. Wah gitu loh. Dan tentu saja terjadi konsleting. Sunok pun kesetrum. Saat Bohee sampai di rumah, dia menyadari kalau listrik di rumahnya mati. Lalu ketika Bohee memasuki kamar mandi, ia melihat Sunok yang sudah tak sadarkan diri. Awalnya aku ngira dia bakalan entet,
Tapi biasanya film ringan kayak gini nggak mungkin ceritanya sedark itu. Dan dibawalah Sunok ke rumah sakit. Di malam harinya ketika Bohee sampai rumah, ia dikejutkan oleh suaminya yang duduk terdiam di dapur dan langsung menunjukkan titik mainan yang katanya ditemukan oleh Hayu. Namun Bohee masih belum berani mengakui kalau itu miliknya. Malah Bohee bilang seakan-akan itu milik Sunok. Dan Gangsong bilang kalau Sunok sudah tidak boleh kerja di situ lagi. Setelah itu, saat Gangsong menghidupkan komputer, tiba-tiba yang pertama kali muncul ialah situs-situs dewasa. Salah satunya situs jual beli mainan seks. Yang sudah jelas itu adalah Bohee yang lupa tidak menutup browser dan mematikan komputer sebelumnya. Lalu di tab history ada website Casa del Amor. Dan Gangsong sepertinya sudah berpikir yang tidak-tidak saat melihat tampilan awal website itu. Singkat cerita, ketika Bohee dan Nani memasuki toko, Bohee bertemu ibunya. Dan pas lagi ngeyel-ngeyelan, tiba-tiba suaminya masuk. Mungkin dengan maksud untuk mencari Bohee. Dan mereka pun sembunyi. Lalu Bohee meminta tolong ibunya untuk membuat Gangsong keluar dari sana. 장모님, 아이 엄마한테는요. 제발 저 여기서 만난 거 비밀로 좀 해주세요. Setelah itu saat Bohee akan mengatakan yang sebenarnya tentang sex shop itu, Gangsong malah salah paham dan ketakutan duluan. Dikira Bohee mau membahas kenapa Gangsong bisa sampai ke sex shop. Nani dan Gyeongsu kelihatannya makin dekat. Ya seperti biasa, ngobrol-ngobrol lucu dan akhirnya mereka pun mantap-mantap. Singkat cerita, di pagi hari rutinitas seperti biasa. Saat Bohee akan memberikan obat alergi untuk Hayu, obat itu meleset dan jatuh ke dalam sink. Dan yang jadi masalah adalah itu adalah pil terakhir. Lalu pada saat itu juga Hayu merasa tidak enak badan. Tetapi Bohee terlalu careless dan tetap meminta Hayu pergi ke sekolah. Dan benar saja, sesuatu yang buruk terjadi. Hayu pingsan bahkan tidak bernafas dan dilarikan ke rumah sakit. Ternyata guru barunya memberikan obat yang salah kepada Hayu. Obat tersebut justru men-trigger alergi Hayu. Scene berpindah lagi ketika Subom, teman Gangsong, mendatangi acara bisnis fair dan secara tidak sengaja melihat Bohee, merekamnya dan dikirim ke Gangsong. Sontak Gangsong pun langsung OTW ke bisnis fair dan melihat Bohee sedang memperagakan cara memakai salah satu produk mereka. Kesal, Gangsong pun tancap gas pergi. Dan Gangsong menginginkan mereka untuk berpisah saja. 3 bulan kemudian, sepertinya bisnis mereka semakin sukses. Namun Bohee justru terlihat terpuruk karena ditinggal suami dan anaknya. Selang beberapa waktu, Gangsong dan Hayu datang ke apartemen Bohee dengan maksud membawa Hayu bertemu ibunya sebelum pergi berlayar dan pindah ke rumah baru. Setelah itu Bohee bertanya kemana mereka akan pergi. Lalu Hayu terlihat seperti diam-diam memasukkan sebuah kertas ke dalam tas ibunya. Saat di acara Entrepreneur Awards, Bohee melihat sebuah kertas di dalam tasnya. Dan saat dibuka, ternyata kertas itu berisi gambaran Hayu untuk memberikan selamat kepada ibunya. Terus flashback dikit gitulah soal waktu Hayu dibuat. Lalu saat dibacakan pemenang Entrepreneur of the Year adalah Baek Bohee, bukannya naik ke panggung untuk pidato, dia malah lari keluar untuk mengejar suami dan anaknya. Saat Bohee sampai di pelabuhan, kata sopir taksi itu kapal mereka sudah mulai pergi. Lantas Bohee pun mulai berlari dan berenang, mencoba untuk mengejar kapal itu. Dan di sini aku dibuat agak bingung. Kok Hayu lihat tas Bohee ada tepat di depannya? Gak taunya Gangsong sama Hayu belum pergi. Asli geblek parah. Lalu Hayu dengan santainya nanya ke bapaknya, "Kek, Pak, ibu bisa renang gak sih?" Lalu dijawab sama ayahnya, "Enggak." "Gak bisa? Kenapa emang?" "Itu ibu baru aja nyebur, tenggelam kayaknya." Sontak Gangsong langsung berlari dan menyelamatkan Bohee. Lalu saat momen-momen mengharukan seperti ini, tiba-tiba Bohee mendapatkan telepon dari Nani yang memberi kabar bahwa ia bertemu dengan ayahnya dan mereka mendapatkan tawaran bisnis dari Amerika. Tapi Bohee justru melemparkan HP-nya ke laut dan mereka pun berlayar bersama. Menjelang akhir film, Bohee menyelinap ke atas dek kapal dan ternyata dia punya HP lain untuk menghubungi Nani, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Amerika minggu depan untuk meeting. Dan Nani memberitahu bahwa mereka diminta untuk membuka 10 toko di kota-kota besar seperti New York. Bohee pun kegirangan dan ya ternyata Bohee masih sama aja. Dan film pun berakhir.
Film ini agak-agak mirip sama film Selfless yang pernah Guisinlay bahas sebelumnya, yaitu tentang seseorang yang terlalu memberatkan pada satu hal dan pada akhirnya kehilangan hal yang lainnya. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah seperti yang dikatakan oleh Nani saat mengetikkan Bohee untuk berpidato di acara itu. Sulit untuk mengejar impianmu, itu membutuhkan dedikasi dan pengorbanan yang besar. Terkadang pada akhirnya kalian akan kehilangan sesuatu yang kalian hargai. Terkadang itu orang yang kalian cintai. Pada akhirnya, kebahagiaan terbesar yang kita cari bukanlah kesuksesan dalam karir kita, tetapi berbagi dengan orang yang kita cintai. Karena Bohee terlalu memberatkan hidupnya pada pekerjaannya, keluarganya pun bubar. Ia mungkin sukses di bidang karir, namun ia tidak sukses di keluarga. Intinya hidup itu butuh keseimbangan. Anjaylah, film edan begini kok bisa bikin sedih juga ya. Rating IMDb dari film Casa Amor ini adalah 6,2. Tetapi rating pribadi Guisinlay untuk film ini adalah 7,3. Karena ceritanya yang aji parah, benar-benar dapat feel-nya. Dan tentu saja karena di film ini, Clara Lee cantiknya tidak manusiawi. Oke, cukup segini dulu aja untuk alur cerita dan review dari film Casa Amor ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama channel Guisinlay, tinggal subscribe aja. Terima kasih sudah menonton. Aku Guisinlay, mingga.